Siap. Tadi pagi sudah berdoa sebelum belajar? Sudah. Semuanya hadir? Enggak. Ada yang dispen? Lika ya sakit ya? Iya. Kita doakan semoga Lika bisa segera sembuh dan bergabung dengan kita ya. Amin. Silakan duduk dengan nyaman. Kita belajar hari ini. Pastikan kalian duduk dengan nyaman, kalian siap. Kita akan memulai pembelajaran hari ini. Sebelumnya Ibu minta kalian simak nyanyi. Kalau ada gambar yang besar, kalian tarik nafas. Kalau gambar yang kecil, kalian hembuskan nafas. Ya, siap? Siap, kalau nak. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Tarik lagi, tahan, tarik lagi, tahan 7 jam. Udah ya, kita sedang mempraktikkan mindfulness. Sekarang kita akan menyanyikan lagu nasional Bangun Pemudi Pemuda. Tahu lagunya? Tahu. Semuanya Ibu harap berdiri ya. Pemudi Usia. Pemudi Yono. Sabar. Bangun Pemudi Pemuda Indonesia. Mengadu musik cinta untuk negara. Masa yang akan datang, kewajiban moral menyampaikan Quran terhadap dosa, menjadikan Quran terhadap dosa. Sarah, Ibu juga mendoakan semua kita, khususnya kalian menjadi pemudi pemuda Indonesia ya. Amin. Bangun ya, aplikasi ini untuk mengetahui sejauh mana kalian mengetahui dan memahami materi yang akan kita bahas. Jadi meskipun kalian belum paham itu atau belum tahu, it's okay ya. Siap. Semuanya kalian saja. Bukain salam Ibu. Iya. Ada linknya? Ya. Sudah dikirim? Ya. Sudah ya. Diisi semampunya saja. Ada pertanyaan bagaimana perasaanmu hari ini? Sejujurnya aja ya. Kalau B aja, B aja. Ibu ingin tahu nih. Kalau lelah boleh ditulis ada nilainya ya. Ngantuk boleh ditulis. Yang lagi bahagia, yang lagi melo-melo juga nggak apa-apa. Bosan, sedih, yang lain. Boleh yang lain. Bosan. Yang sudah boleh amati gambar di depan. Ada gambar apa ya? Gambar orang nikah. Gimana Labdin tadi? Gimana Jessica? Nanti ada lagi apa? Jessica Melanoi. Yang baru kemarin nikah ya? Iya. Tiba-tiba menikah. Tiba-tiba menikah. Ada yang bisa menyatakan apa hubungannya pernikahan dengan sistem reproduksi? Oh, bikin anak. Salah satu, pernah nggak terpikirkan kalian gimana kalian bisa terlahir di dunia? Tidak. Tidak. Kira-kira kenapa coba? Aduh. Karena ada ayah dan ibu. Ayah dan ibu kalian menikah dulu ya. Terus kawin. Pentingnya pernikahan itu karena pernikahan itu sakral. Biasanya ada acara apa dulu nih? Akad ya? Tunangan, ada saksi, ada lamaran.
resepsi biar undang-undang orang ya gitu ya. Panggung. Ada makanan, Bu, jumpa-jumpa. Tuh, beda halnya sama Masuk, ini. masuk. Ada nggak? Hai, anak kita. Ada nggak bedanya? Ada. MBA. MBA apa tuh? MBA, married by accident. Atau kita sebut nikah duluan katanya. Nikah duluan dia. Nikah duluan kawin. Ada yang pernah nonton film Dua Garis Biru? Nah ya, lihat ya sama film Dua Garis Biru. Ini ceritanya tentang pergaulan bebas. Tadi perbandingan sama pernikahan. Berarti kalian harus melalui pernikahan dulu ya sebelum melakukan hubungan suami istri. Kalau tidak, bisa termasuk pergaulan bebas yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Dua Garis Biru. Iya betul. Jadi ibu harap kalian sebagai generasi muda yang baik, kalian bisa menjauhkan diri dari pergaulan bebas ya. Oke, selanjutnya ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Kali ini kita akan belajar yang pertama tentang struktur organ reproduksi laki-laki dan fungsinya, kemudian struktur organ reproduksi wanita, juga keterkaitan dengan fungsinya, kemudian juga proses spermatogenesis, proses oogenesis, dan perbedaan proses oogenesis dan spermatogenesis. Kita akan belajar kan? Jadi sudah tadi sneak peeknya sudah kelihatan ya, kita akan membahas apa sistem reproduksi. Ini ada apa ini di sini? Kelihatannya apa? Pria halangan duduk mempengaruhi kesuburan. Yang sering lama duduk, dari sini yang duduk terus laki-laki yang duduk terlalu sering mempengaruhi kesuburan. Kira-kira dari gambar ini ada yang mau menanyakan sesuatu? Coba ya bisa mempengaruhi? Boleh. Tadi siapa lagi? Boleh berarti dulu. Kenapa duduk terlalu lama bisa mengakibatkan kemajuan? Kenapa duduk terlalu lama bisa mengakibatkan kesuburan? Tadi juga gimana sama ya? Gimana bisa mempengaruhi kesuburan? Kenapa bisa mempengaruhi kesuburan? Kita akan jawab nanti. Ini menjadi masalah yang baru. Ada juga video yang ingin ibu kalian simak di sini. Halo? Kisah wanita tanpa akhir. Ini ada di Jakarta ya, ada di Indonesia. Dicabut tuh Siapa yang ada rahimnya? Oh, Rasya nggak ada rahimnya. Muhammad Fakri nggak ada rahim. Taruh barang dia. Senior 29 tahun. Awalnya itu kan USG transfer terus cek kolosal terus masih guys, tadi simak ya videonya ya. Tapi beliau ini punya suami ya, jadi ada yang menerima dia apa adanya. Jadi anaknya adopsi, Bu. Iya betul. Anaknya satu. Nah ini suami. Tadi anak-anak yang banyak itu dia mendirikan sebuah panti asuhan gitu. Iya. Ini punya panti asuhan. Oke, dari sini ada yang mau? Boleh? Siapa Miss? Kan itu tentang ya. Penyebabnya apa itu? Penyebabnya kenapa gitu. Terus ada lagi Aku. Boleh? Kalau misalnya bedanya tanpa rahim sama mandul apa? Nah, bedanya tanpa rahim dan mandul gimana? Ada lagi yang mau bertanya tentang video ini? Udah cukup? Nanti kita explore lagi ya pertanyaannya. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan materi pengantar. Di sini tentang yang pertama ada alat reproduksi laki-laki. Laki-laki ini, jadi meskipun
meskipun di sini ada laki-laki dan perempuan, wanita juga harus tahu alat reproduksi pria seperti apa. Laki-laki juga harus tahu ya. Maksudnya suami dan istri, jadi harus tahu ya. Hal-hal yang Oh, dasar. itu yang mengatakan. Iya, alat reproduksi laki-laki itu terdiri dari bagian luar dan dalam. Bagian luarnya ada apa aja? Penis dan skrotum. Yang mana ya penis ya? Di penis ya. Yang nambahin ke bawah. Penis ya. Ini skrotum atau kulit yang membungkus testis. Kemudian ada juga bagian dalam, ada testis ini. Biasanya disebut apa ya namanya? Biji zahar ya? Iya. Testis. Kemudian ada saluran. Kalau saluran berarti bentuknya seperti mengalir. Ah betul. Salurannya berarti ini ya. Dimulai dari sini. Saluran pas deferens. Ada juga kelenjar. Ini juga nyambung ke pelajaran kita yang sebelumnya tentang hormon, saraf, dan juga alat limbah. Ini kelenjar ini bentuknya biasanya seperti agak menggelembung gitu. Di salah satu kelenjarnya ada kelenjar yang prostat yang kelihatan besar. Ini tidak akan prostat. Sebetulnya ada 3, nanti kita explore lagi. Nah ini ya tadi juga. Ini penis. Jadi laki-laki itu antara hubungan sperma dan kencing itu sama lubangnya ya, di ureta. Jadi kenapa dalam Al-Quran disebut manusia itu keluar dari zat yang kotor, itu betul karena kita itu lahir dari cairan yang keluarnya sama dengan cairan kotor najis. Operasi. Yang operasi yang pakai bayi tabung kayak gitu ya, tapi kan tetap. Ada lagi skrotum. Nah tadi skrotum itu pembungkus. Idealnya sebuah sperma yang baik itu akan dihasilkan melalui proses spermatogenesis di suhu 2 atau 3 derajat di bawah suhu tubuh. Suhu tubuh itu kan normalnya 37 derajat ya. Berarti di bawahnya itu 34 derajat. Makanya tadi kenapa Raffi bilang kenapa bisa orang yang duduk terlalu lama itu bisa mengambil Panas ya bisa. karena kepanasan, bukan kedinginan, malah kepanasan karena suhunya kan kalau duduk panas ya. Si skrotum ini akan mengerut kalau dingin. Akan sedikit melebar kalau misalnya Panas. Gitu ya. Jadi sangat membantu proses spermatogenesis. Ini testis atau biji zahar. Ada 2 ya, ada sepasang ya. Fungsinya untuk spermatogenesis atau pembentukan sperma. Dan juga ada saluran kelamin, ada testis, epididymis, ada juga saluran ejakulasi, nanti kita akan bahas dulu ya. Ini testis, tempat pembentukan sperma. Ini epididymis, ini saluran pematangannya, penyimpanan sperma. Ini kelenjar kelaminnya ada vesicula seminalis, prostat, ginjal kobra. Ini secara garis besarnya ya. Ini untuk yang wanita dari penampakan sampingnya. Organ luarnya ada vulva dan labium, labia atau labium. Kemudian ada juga organ dalam, ada vagina, ada uterus, ada ovidum atau tubus fallopi dan ovarium. Ovidum itu nama lainnya dari ada vulva dan labium, ini bagian luarnya ya, bagian luar organ reproduksi perempuan. Yang pertama ini ada klitoris. Klitoris itu adalah bagian yang menonjol. Kemudian juga ada labium. Labium itu ada 2, labium mayora dan minora. Kalau mayora itu yang lebih luar, kalau minora itu yang dalam. Ini vagina, bagian dalamnya juga ada selaput darah. Kalian jangan salah ya, katanya sering ada di berita kalau misalnya suami istri malam pertama katanya, terus selaput darahnya enggak berdarah, itu berarti bukan perawan, katanya suka ada yang gitu ya. Itu kalian harus paham bahwa tidak selalu wanita memiliki selaput darah. Jadi jangan saya laki-laki kalian menyalahkan perempuan, wah kamu tidak virgin nih gitu. Jangan seperti itu ya, jangan judgmental. Karena mungkin bisa saja selaput darahnya bisa berbeda-beda setiap wanita. Seperti itu ya. Sex education itu penting. Ini vagina atau kalian keluar dari rahim ibu kalian melalui vagina. Menstruasi keluar dari vagina. Juga ketika kopulasi atau bertemunya penis dan vagina itu masuknya lewat vagina. Ada kan berita ya dokter Boy itu katanya pasiennya yang melakukan kopulasi tapi kopulasinya di udel katanya. Ada yang pernah dengar? Kopulasi
kita udah lubangnya. Berarti itu penting sekali ya, sesuai education itu. Jadi kopulasi itu hanya bisa terjadi ketika penis maksudnya ke vagina, bukan ke udel gitu ya. Udel. Oh, udel apa? Udel. Besar. Bisa ya, Bu? Nggak bisa dong. Kenapa bisa? Nggak bisa dong. Terus ada lagi uterus atau rahim. Nama lainnya uterus ya. Karena ini ada beberapa bahasa. Kita sepakat aja uterus. Nah, uterus itu yang mana? Uterus ini, nah ini ya, yang tengah uterus. Tempat perkembangan janin. Jadi ketika kalian di perut ibu kalian, itu namanya di rahim atau uterus. Cuma di mana? Di rahim. Di sini di atas sebelah dalam. Ini kan vagina, ada cervix atau mulut rahim masuk ke uterus. Ini endometrium itu adalah lapisan yang melebur ketika kalian menstruasi. Ada di sebagian bawah udel. Apa ya, bukan udel atau pusat. Ovidum atau tuba falopik. Nah, ini tempat bertemunya di mana sih ibu sperma ketika disemburkan oleh laki-laki ketika kopulasi? Itu masuknya kemana? Bertemunya dengan sel itu di sini ya. Ada sepasang, ada ovidum kanan dan ovidum kiri. Bebas. Karena kalau kiri teriantu, nanti kita juga bahas ya. Ibu ini nanti ketemunya sel di yang kiri apa yang kanan ya? Gitu. Cuma jigosnya yang, Bu? Iya betul. Gimana katanya jigosnya setengah kanan? Misalnya matanya di kanan berarti ke kanan. Kalau matanya di kiri ke kiri. Karena sperma itu sebetulnya pintar dan punya cairan yang bisa merangsang masing-masing, jadi saling menumbuhkan. Kalau ovum ini, ovarium ini adalah penghasil ovum. Jadi kuasa ovum. Kenapa? Kuasa ovum. Nanti kita akan bahas. Gak bisa Simpan penasaran. Gak bisa Kenapa? Gimana? Gak bisa men. Gak bisa mens. Bisa nggak kira-kira? Nah ini masuk ke hubungannya dengan organ reproduksi. Ada spermatogenesis, itu berarti pembentukan sperma. Kalau genesis berarti pembentukan sel. Saya membedakan spermatogenesis pembentukan sperma, oogenesis pembentukan sel. Ini tahapannya dimulai dari spermatogonium, membelah secara mitosis menjadi spermatosis primer. Yang penting kalian tahu konsepnya ya. Primer dulu baru sekunder. Jangan dulu sekunder primer ya. Primer baru sekunder. Dari spermatogonium menjadi primer. Ini 2N itu berarti apa? Ada yang masih ingat tentang pembelahan sel? Diploid, haploid. Di semester berapa kalau nggak salah? 2N berarti diploid. Ini juga diploid. Kemudian membelah secara meiosis menjadi spermatosis sekunder. Ini N berarti sifatnya haploid. Kemudian membelah dan lagi menjadi spermatid. Ini spermatid berarti sperma yang belum punya ekor. Ini juga M. Kemudian berdiferensiasi menjadi sperma. Dalam satu kali kopulasi atau ejakulasi bisa saja laki-laki mengeluarkan 20 sampai 40 juta ml cairan. Jadi sebanyak itu ya. Banyak sekali sperma yang keluar. Ini juga oogenesis. Kalau tadi spermatogenesis hasilnya ada 4 ya, yang terakhir ya. 4 sperma. Kalau ini 1 ovum hasilnya ya, yang sama-sama haploid. Kurang lebih yang mirip-mirip yang pertama oogonium, mitosis juga, oksid primer, meiosis, kemudian jadi sekunder. Ada yang namanya badan polar, tapi badan polar ini tidak digunakan sebagai ovum atau sel telur. Jadi yang digunakan adalah ootit yang menjadi ovum. Nah saat ini ibu akan mendiskusikan beberapa masalah yang tadi kalian rumuskan dan kalian penasaran di beberapa bahan diskusinya secara berkelompok. Nah ini kelompoknya ibu bagi menjadi kelompok putih dan benang sari. Masih ingat ya putih benang sari? Kalau putih dan benang sari mana reproduksi pada tumbuhan. Tapi nggak apa-apa karena kita gambarkan saja analogikan dengan reproduksi manusia. Kelompok putih 1, 2, 3, benang sari 1, 2, 3. Kelihatan namanya? Mulai dari sekarang bergabung dengan kelompoknya masing-masing ya. Boleh kelompok 1 mau di mana? Kelompok 2, putih 1,
Kami dari kelompok Benang Sari 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kelompok kami memilih diskusi pada nomor 1, yaitu dilansir dari beberapa sumber dinyatakan bahwa pemakaian celana ketat dapat menyebabkan kurang baiknya kualitas sperma, bahkan dapat mengakibatkan kemanduan atau infertilitas. Analisislah penyebab hal tersebut terjadi dan hubungkan dengan fungsi struktur organ reproduksi dan proses spermatogenesis. Selanjutnya ada rumusan masalah. Mengapa pemakaian celana ketat dapat menyebabkan kurang baiknya kualitas sperma? Analisis pemakaian celana ketat dapat menyebabkan hasil diskusi kami, pemakaian celana ketat dapat menyebabkan kurangnya kualitas sperma dikarenakan membuat penis tertekan dan meningkatkan produksi sebaiknya berada di bawah 25 sampai 3 derajat di bawah suhu tubuh orang sehat atau 34 derajat Celcius. Sangat yang lainnya disimak ya barangkali yang lainnya. Untuk meningkatkan kualitas sperma, diantaranya yaitu menggunakan celana longgar dengan bahan karbon, konsumsi makanan bergizi, batasi asupan kedelai, dan batasi alkohol dengan rokok, hubungan seks secara rutin dan olahraga dengan sebagainya. Ada yang memilih bahan diskusi yang sama tentang pemakaian celana ketat? Ada. Dan barangkali mau menambahkan? Barangkali Dedek. Barangkali ada solusinya nggak? Gimana yang prinsip? Ada solusinya? Ada. Boleh mungkin dijelaskan Solusi dari kelompok kami untuk meningkatkan kualitas sperma diantaranya yang pertama, gunakan celana longgar dengan bahan katun, yang kedua, konsumsi makanan bergizi, yang ketiga, batasi asupan kedelai, alkohol, dan rokok, yang keempat, hubungan seks dilakukan secara rutin, dan yang terakhir, olahraga dengan sebagainya. Kalau aku mau yang lagi aja, yaitu hindari penggunaan celana ketat agar udara bisa masuk. Hindari celana ketat agar udaranya bisa Masuk. Karena tadi apa? Suhunya untuk komunitas itu berapa? 34 derajat. 32 derajat bawah. Mungkin Ibu sedikit menambahkan ya terkait pemakaian celana ketat atau suhu panas. Nah, jadi kurang untuk laki-laki itu tidak boleh terkena suhu yang terlalu panas. Kalau misalnya pekerjaan laki-laki itu koki itu kan selalu ada di ruangan Panas. gimana kira-kira bisa nggak menyebabkan kematian? Bisa. Ternyata betul bisa. Ada beberapa jurnal penelitian yang menyebutkan koki itu bisa menyebabkan profesi yang bisa menyebabkan kematian. Tapi bukan berarti ketika kalian punya calon misalnya koki langsung ditolak mentah-mentah. Karena biasanya setiap restoran punya apa namanya tata tertib atau cara biasanya suka ada lap dasar untuk biar menjaga suhunya agar tidak terlalu panas. Mungkin itu yang Ibu menambahkan ke Deli terkait tepuk tangan untuk rekan kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok. Simak ya. Hasil diskusi kami memilih berdua yaitu salah satu
dipilih yaitu nomor 2. Salah satu dari penyakit langka pada wanita yang terlahir tanpa rahim yang disebabkan oleh sindrom MRKH. Analisislah bagaimana dampak hal tersebut pada sistem reproduksi wanita. Kaitkanlah pula dengan proses oogenesis. Apakah wanita dengan sindrom MRKH dapat menjalani proses oogenesis? Orang yang tidak mempunyai rahim salah-salah. Yang pertama, apakah orang yang tidak mempunyai rahim bisa mempunyai anak? Yang selanjutnya, jawabannya, jika ovarium dalam kondisi sehat dan bisa menghasilkan sel telur, penderitanya masih punya peluang untuk bisa memiliki anak. Kandungan dengan reproduksi berbantu di luar rahim. Yang kedua, apakah rahim bisa didonor? Jawabannya didonor. Rahim dapat didonorkan oleh wanita yang masih hidup atau yang sudah meninggal dalam kondisi rahim yang masih sehat. Yang selanjutnya, apakah orang yang tidak mempunyai rahim jawabannya, operasi pengangkatan rahim tidak mempengaruhi sensasi di vagina atau kemampuan untuk mengalami orgasme. Kesimpulannya, jika orang tersebut ingin mempunyai anak, bisa menggunakan bayi tabung, dan jika ingin mempunyai rahim dapat didonorkan dari orang lain. Barangkali ada yang punya rumah tangga dalam bukan yang sedang. Tidak. Mungkin ibu akan menambahkan sedikit ya. Sekian hasil presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu akan menayangkan sebuah video yang berhubungan dengan pembahasan kelompok ini sebenarnya. Aset. Ini ada di tadi kan katanya dari rumusan masalah yang kelompok ini evolusi selain di Indonesia dan juga kisah wanita tanpa rahim dan berhasil melahirkan. Lahirnya dari mana lu? Melahirkan karena melalui transplantasi uterus atau transplantasi rahim. Di rahimnya di ini adalah transplantasi rahim pertama di dunia ya. Jadi memang baru-baru ini. Jadi perempuan ini juga punya masalah yang sama, jadi tidak menstruasi dari umur ya sampai umur dewasa 16 tahun itu belum menstruasi. Barangkali punya rekan, saudara ataupun lingkungannya yang tidak menstruasi, bahkan sudah sampai umur 20 tahun harus dan wajib diperiksakan ke dokter. Barangkali punya sindrom yang sama seperti ini, karena tentunya ini cukup menjadi perhatian ya, karena berhubungan dengan sistem reproduksi. Tadi ada rumusan masalah yang menarik dari kelompok ketiga, bisa tidak katanya orgasme, terus bisa tidak menstruasi. Kalau ovarium dan uterus beda ya. Kalau ovariumnya sehat, itu masih bisa untuk menghasilkan sel dan juga masih bisa mengeluarkan sel hormonal. Jadi bisa mengeluarkan hormon reproduksi. Jadi bisa merasakan perasaan orgasme dan selain itu. Tapi tidak bisa untuk menstruasi karena tidak ada peleburan endometriumnya. Bisa ditangkap ya?
Untuk kelompok yang sudah prestasi tadi, Ibu harap